Tuhan berfirman kepada Daniel bahwa pengetahuan akan bertambah. Jadi kita sedang menunggu pengetahuan yang sempurna untuk menjawab semuanya itu. Ya silakan Andre. Kok nggak naik kau? Inilah ya. Silakan Astro. Shalom Kak. Pak, shalom. Silakan Pak, mau tanya apa? Ini mau bertanya, tapi di luar konteks ketuhanan Yesus ya Kak, boleh Kak? Nggak apa-apa, apa aja deh. Di sini kan kebetulan di gereja ada beberapa gereja yang menggunakan atau memperbolehkan membawa persepuluhan begitu ya Kak. Tapi ada juga beberapa gereja yang sudah tidak menggunakan persepuluhan. Jadi Kak boleh kasih ajaran yang sebenarnya perpuluhan itu untuk sekarang itu seperti apa Kak? Masih boleh atau sunnah enggak Kak? Ya. Persepuluhan dalam pengertian 10% ya. Itu sudah tidak berlaku lagi sebenarnya. Tapi kalau gereja menyebutnya persepuluhan, lalu dibawa ke rumah Tuhan benar-benar 10%, tapi dia rela memberikan itu, ya silahkan aja. Jadi mau bawa persepuluhan, mau nggak persepuluhan, kayaknya nggak masalah. Yang penting kamu memberi sama Tuhan. Gitu loh. Jadi kalau ada gereja-gereja persepuluhan dan jemaatnya rela memberi itu, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau jemaatnya nggak rela, ya jangan dipaksa. Prinsip memberi itu adalah 2 Korintus 9 ayat 7. Berilah menurut kerelaan hatimu. Berapa yang hatimu rela memberi, silahkan beri. Elia, kalau ada orang yang sakit, saudara saya, terus persepuluhan saya persembahkan sama dia, boleh nggak? Boleh. Matius 23 ayat 23, belas kasih itu lebih utama daripada persepuluhanmu kepada gereja. Karena ketika kamu memberi kepada saudaramu yang membutuhkan, kamu juga sedang memberi kepada Allah. Bukankah kita harus memberi orang lain tumpangan agar kita memberi tumpangan pada Kristus? Bukan kita memberi orang lain pakaian agar kita memberikan pakaian pada Kristus? Gitu. Jadi ada gereja yang nggak bersepuluhan, ya nggak apa-apa. Tapi ada gereja yang buat persepuluhan, silahkan. Selama jemaatnya rela memberi, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang nggak beri 10%, ya jangan dihakimi. Yang memberi, jangan menghina yang tidak memberi. Jangan ya, yang tidak memberi, jangan menghakimi yang memberi. Prinsip pemberian itu. Prinsip, 10% itu kan moral ke hadapan Allah. Moral kita itu nggak diukur dari 10%. Tadi Roma 12 ayat 1, persembahan ibadah yang sejati itu apa? Mempersembahkan tubuh kita kepada kekudusan. Itu ibadah yang sejati, persembahkanlah tubuhmu. Kan gitu. Jadi nggak ada tuh urusan-urusan jumlahnya harus sekian-sekian, enggak. Kamu rela memberi, silahkan. Kamu nggak rela memberi, berapa yang didorong oleh hatimu. Rasul Paulus kan berkata, jangan oleh karena paksaan. Kalau pendeta bilang, kamu bayar 10%, kalau kamu nggak bayar, kamu dikutuk, itu bohong, itu nipu. Jangan mau ditipu pendeta. Kalau kamu nggak kasih 10%, kamu akan dikutuk, bla 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 bla. Kamu kutuk dia balik. Kembalikan kutuk itu sama dia. Nggak boleh begitu. Ya. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi pendeta-pendeta begitu. Dan pendeta itu pun harus rela menerima apa yang hatinya gerakkan, gitu ya. Pokoknya jangan mau dikibuli lah. Kadang oknum-oknum pendeta pun ada yang jahat, yang menggunakan firman Tuhan itu untuk dirinya sendiri. Tapi ada juga memang misalnya begini, jemaat pun harus peduli kepada gereja. Misalnya gereja butuh apa, ya jemaat harus saling tolong menolong lah untuk memenuhi kebutuhan gereja. Misalnya pendetanya ada hal yang dibutuhkan, jemaat juga harus peka.
Kan Rasul Paulus menasehati Timotius kan mengatakan bahwa hamba Tuhan itu harus dihormati. Jadi kita sebagai jemaat pun ya harus menghormati pendeta. Kita sebagai jemaat harus menghormati hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan tuh jangan memanfaatkan kehormatan itu. Dia harus tetap melayani sebagai hamba dan harus menggunakan itu bagi kemuliaan Tuhan. Jangan kebaikan jemaatnya itu dibalas dengan air tuba oleh perbuatannya. Mengambil kesempatan dalam kesempitan itu tidak boleh. Jadi semua itu prinsipnya, baik dari jemaat, baik dari pendeta, itu adalah kerelaan hati. Hendaklah pendeta melayani Tuhan dengan kerelaan hati berapapun yang ia terima, dan biarlah jemaat bersyukur atas pelayanan itu dan memberi menurut kerelaan hatinya dari apa yang ia dapatkan. Dan kalau kita sama-sama punya hati yang seperti itu, pelayanan itu akan berjalan dengan baik. Nggak ada tuh saling tuntut, wah kamu harus begini, enggak. Gitu. Karena sejak perjanjian lama pun, persepuluhan itu ya diperuntukkan untuk Lewi yang tidak mendapatkan bagian dalam tanah pusaka. Gitu. Kalaupun argumentasinya dibawa, oh pendeta-pendeta kan Lewi di zaman sekarang. Oke, silakan aja, tapi jangan kau paksa orang. Gitu. Ini bukan masalah pelit, oh kamu pelit, kamu nggak kasih 10% apa segala macam. Bukan masalah itu. Ada banyak hal yang bisa diberi. Kamu memberi persembahan sama Tuhan, tapi saudaramu tidak makan, kamu tidak bantu. Anakmu tidak minum susu, kamu tidak kasih. Ibumu kamu telantarkan. Orang tuamu tidak kamu kasihi. Nggak ada gunanya persembahanmu itu. Untuk apa kamu mengaku mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tapi yang kelihatan di sekelilingmu kamu tidak pedulikan. Itu esensi persembahan itu di situ. Belas kasihan itu yang harus dijunjung tinggi. Tapi kalau kamu sudah melakukan itu dan kamu kasih persepuluhan sama gereja, silahkan. Cuma kan banyak orang Kristen sekarang itu kepahitan sama pendeta, kepahitan sama gereja. Karena apa? Karena dipaksa persepuluhan apa segala macam. Nah itulah pendeta-pendeta yang tidak berhikmat itu yang seperti itu. Memaksa jemaatnya tanpa mengerti kondisi jemaatnya. Itu salah. Ya saya harap nggak begitu sih. Saya harap nggak ada lagi yang begitu. Nah jemaat pun harus lebih peka sama hamba Tuhan. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan. Lalu kemudian apa yang gereja butuhkan. Tapi harus terlebih dahulu menjunjung tinggi prinsip belas kasihan. Gitu ya. Terima kasih Kak. Jadi seharusnya lebih bijak dalam menyikapi hal-hal yang terjadi kan Kak? Ya, semuanya harus bijaksana. Jemaat harus bijaksana, pendeta pun harus bijaksana. Jangan kemurahan hati jemaat itu dimanfaatkan oleh pendeta, nggak boleh. Itu jahat loh itu. Betul Kak, betul. Boleh saya tambahin dia? Ya. Iya, jadi mengenai persepuluhan atau perpuluhan, ini dua kata yang berbeda ya. Persepuluhan adalah isu yang digumuli kebanyakan orang Kristen. Apakah boleh atau tidak? Kita berbicara mengenai Alkitabiah, ya. Persepuluhan adalah konsep perjanjian lama. Ya, persepuluhan adalah peraturan hukum Taurat. Setiap orang Israel memberi 10% dari segala yang mereka peroleh untuk tabernakel atau wet suci. Imamat 27 ayat 30. Ya, di kitab Bilangan 18 ayat 26. 2 Tawarikh 31 ayat 5. Sebagian orang menganggap persepuluhan dalam perjanjian lama sebagai pajak untuk mencukupi kebutuhan dari para imam dan juga orang-orang Lewi dalam sistem korban. Ya, itu dalam konsep perjanjian lama. Dalam perjanjian baru tidak ada perintah atau rekomendasi kepada orang Kristen supaya tunduk kepada sistem persepuluhan sebagai hukum tertulis. Tidak ada. Paulus hanya mengajarkan bahwa orang-orang percaya sepatutnya menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka untuk mendukung gereja.
1 Korintus 16 ayat 1 sampai 2. Perjanjian baru tidak menentukan persentase penghasilan yang harus disisihkan, tapi hanya mengatakan sesuai dengan apa yang kamu peroleh. 1 Korintus 16 ayat 2. Gereja Kristen sekarang mengambil angka 10% dari perjanjian lama dan menerapkannya sebagai rekomendasi minimum. Nah, bagi orang Kristen ketika memberi persembahan, jadi rekomendasi umum ini, minimum ini mengambil dari perjanjian lama. Walaupun demikian, orang Kristen tidak perlu merasa diwajibkan memberi persepuluhan. Orang Kristen sepatutnya memberi sesuai dengan apa yang mereka mampu. Ya, sesuai dengan apa yang kamu peroleh. 1 Korintus 16 ayat 2. Terkadang ini berarti memberi lebih dari persepuluhan. Yes. Kadang-kadang ia kurang dari persepuluhan. Yes. Kerelaan hati. Baca nanti Yakobus 1 ayat 5. Setiap orang Kristen perlu berdoa dengan sungguh-sungguh dan meminta hikmat dari Allah mengenai persembahannya, persepuluhan, dan berapa banyak yang harus dia berikan. Ya, dan 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu beberapa tanggapan saya. Jadi kalau untuk perjanjian baru kita, orang-orang Kristen, nggak lagi kita mengambil hukum Taurat tersebut. Begitu Pak ya? Untuk kuliah di kampus agama juga, saya sebenarnya sudah tahu hal-hal seperti ini, cuman karena melihat ada beberapa oknum pengemuka agama yang secara tidak langsung sudah memaksa untuk meminta persepuluhan kepada jemaat. Jadi saya mencari dasar yang lebih kuat agar supaya nanti bisa dikabarkan kepada teman-teman atau orang-orang sekitar bahwa seharusnya itu seperti apa. Jadi kita lebih bijaksana dalam menyikapi persoalan yang ada. Terima kasih Kak. Oke, gitu ya.